Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Para pendengar RRI Cirebon, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang insyaallah dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa bersama dalam ajang Mutiara Pagi Interaktif dan kita bisa bertolabul ilmi bersama Al-Ustaz Nasuha Fakih yang akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan sebelum Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami di 0231849329 ataupun di 081324951935 layanan WA kami, dan juga di 0231486374, kami akan segera hadirkan kajian terkait dengan reward dan punishment pembagian waris bersama Ustaz Nasuha Fakih SAG MESY dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga sebagai Dai Kamtimas Polres Cirebon Kota. Dan alhamdulillah, dan kesempatan pagi hari ini yang saya hormati Al-Ustaz Nasuha Fakih SAG MESY dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon sudah hadir dan akan bersama-sama Anda untuk segera menguraikan kajian terkait dengan tema reward dan punishment pembagian waris. Kita akan menyapa terlebih dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah. Baik Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz untuk menguraikan kajian sebelum para pendengar bisa berinteraksi bersama kita. Monggo Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wassallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat walafiat, diberikan umur panjang, dan lebih-lebih diberikan kenikmatan kesempatan untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan kita thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi ini, kita mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 8 November 2023, saya mengangkat tema pada pagi hari ini yang berjudul reward dan punishment dalam pembagian harta waris. Tema ini saya angkat karena beberapa hari ke belakang banyak di antara pada konsultan ke saya itu bahwa dalam pembagian waris itu yang penting rela sama rela, suka sama suka. Jadi mencari dalil atau menggunakan dalil dengan kalimat antarodin katanya. Kalau sudah saling rela antara laki dan perempuan dibagi rata, itu no problem, tidak ada masalah gitu. Dan ada lagi yang dalilnya wasulhu khair gitu loh. Yakni kedamaian itu adalah lebih baik.
ini semuanya kaitannya dengan masalah pembagian waris antara anak laki dan anak perempuan gitu. Karena dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. Allah syariatkan kepada kamu bila meninggal dunia, maka hak waris bagi anak-anak, anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1 gitu. Dan ayat ini menegaskan sebelum ayat 11 yakni ayat 7. Allah berfirman, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun qalla minhu au katsur nasiban mafruḍa. Ayat 7 ini kaitannya mengkantor kebiasaan-kebiasaan zaman jahiliyah dulu. Karena zaman jahiliyah itu antara anak laki dan anak perempuan itu berbeda banget. Terjadi diskriminatif. Anak laki dapat hak, anak perempuan tidak dapat sama sekali gitu. Bahkan ketika lahir seorang anak perempuan dikubur hidup-hidup waktu zaman jahiliyah. Namun alhamdulillah setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, bertolak belakang kebiasaan zaman jahiliyah. Anak perempuan juga sama dapat hak sama seperti haknya anak laki-laki. Tapi ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak. Nasibam mafruḍo itulah ketentuan Allah. Nah, karena banyak sedikit masih belum jelas ayat 7 itu, kemudian Allah menjelaskan surat An-Nisa ayat 11-nya tadi saya sampaikan. Ada kalimat lizzakari mithlu hadzil unsayain. Dan inilah sebagai patokan ukuran. Kenapa anak laki dapat 2, dapat anak perempuan dapat 1, itu jelas sekali Allah yang mengaturnya gitu. Namun di masyarakat ini tidak menerima hal demikian ini. Apalagi kalau anaknya sudah besar-besar, bahkan sudah tua-tua ini. Yang dihadapkan saya waktu minggu yang lalu itu, yang konsultasi itu sudah tua-tua, sudah berumur. Ada yang ada usia 50, ada yang 40, dan ada yang lebih dari 30 ke atas lah gitu loh. Orang tua meninggal dunia pengennya dibagi rata, terutama dari pihak anak perempuan itu. Dan bahkan tidak, orang yang mengatakan demikian itu bukan orang nggak bisa ngerti tentang mengenai hukum-hukum Allah. Buktinya mereka membuat dalil gitu loh. Dalilnya adalah wasulhu khair. Kebaikan perdamaian itu lebih baik gitu loh. Ternyata terus demi terus saya ayat ini ternyata tentang mengenai antara suami istri yang nusus. Ada pada surat An-Nisa ayat 128. Jadi ketika ada salah satu di antara suami atau istri itu nusus artinya berbuat di luar kodrat kebiasaan, bisa KDRT dan seterusnya gitu loh. Maka perdamaian itu lebih baik gitu loh. Jadi dalil wasulhu khair itu tidak tepat tentang mengenai warisan gitu. Surat An-Nisa ayat 128 ini tentang nusus gitu. Sedangkan ada lagi mengatakan antarodin katanya. Anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Ternyata dalam implementasi dibagi rata itu menjadikan kebiasaan atau menjadikan suka sama suka gitu loh. Nah di situ. Jadi antarodin wasulhu khair itu dalilnya tidak tepat kaitannya dengan masalah waris ini. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya sampaikan bahwa pembagian waris ini adalah ketetapan ketentuan Allah langsung, bukan kehendak manusia gitu loh. Bahkan yang namanya masalah waris ini sangat penting. Bahkan dalam Nabi itu, dalam hadisnya itu, filiyunya pembagian waris itu adalah separuh dari ilmu yang Allah berikan. Nisful ilmi itulah. Kalau kita melihat dari sumber ilmu itu dalam Al-Quran, jumlah ayat Al-Quran itu 6.666 ayat. Masalah waris hanya 6 ayat saja gitu loh. Yakni surat An-Nisa ayat 7, surat An-Nisa ayat 11, surat An-Nisa ayat 12, surat An-Nisa ayat 13, surat An-Nisa ayat 14, dan ayat 6-nya itu surat An-Nisa ayat 176. Kalau jumlah ayat dalam Al-Quran 6.666 ayat, 6 ayatnya tentang mengenai waris,
Sisanya 6.660 ayat itu tentang masalah hukum-hukum Allah yang lainnya gitu. Tapi 6 ayat yang Allah berikan masalah waris ini bandingannya sama seperti 6.660 ayat. Ini betapa pentingnya masalah waris ini. Bahkan ketika masalah orang yang tidak melaksanakannya, ini ancamannya Allah, punishment-nya Allah ini bukan berupa dosa, tapi berupa neraka, nauzubillah gitulah. Bagi orang yang melaksanakan masalah waris adalah bukan masalah pahala, tapi Allah memberikan reward-nya berupa surga Allah. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan runutan ayat-ayatnya itu jelas sekali. Ketika Allah memberikan tuntunan syariat kepada hambanya kita sebagai manusia, masalah waris itu sangat cespleng. Artinya itu saat begitu Allah memberikan perintah, langsung Allah memberikan reward bagi yang menjalankannya. Perintahnya masalah waris itu adalah surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Utamanya dalam surat 11 itu di awal sekali. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. Ini prinsip utama ini, masalah 2:1 ini. Tapi di masyarakat ini sudah bias. Sudah menjadi salah tapi kaprah. Dalam artian ini tidak adil ayat ini gitu loh. Sehingga disamaratakan antara anak laki dan anak perempuan. Bahkan di kalangan kesetaraan gender itu sudah menolak tentang mengenai 2:1 ini. Nah, padahal jelas sekali ayat ini kaitannya dengan Allah memberikan ketentuan aturan-aturan dari peninggalan orang tuanya. Kalau laki dapat 2, perempuan dapat 1, jelas sekali. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah memberikan aturan 2:1, kemudian berikutnya tentang angka-angka pecahan. Siapa yang mendapat setengah, ini tidak ada masalah. Siapa yang mendapat 1/3 tidak ada masalah. Siapa yang mendapat 1/4, 1/8, 1/6, 2/6 tidak ada masalah. Yang jadi masalah, yang jadi problem dalam masyarakat khususnya umat Islam, yakni anak laki dan anak perempuan. Anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Ternyata anaknya tua-tua 12 nggak mau ketentuan Allah, bikin aturan sendiri. Bahkan salah satu orang tua pun karena melihat katanya tidak adil, anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1, orang tua berinisiasi baik. Tapi inisiasi baik tidak tepat sesuai syar'i. Sehingga akhirnya orang tua udahlah jangan bagi cara syar'i lah gitu loh. Dan sekarang aja mumpung orang tua masih hidup gitu loh, dibagi-bagi sesuai dengan seleranya orang tua. Dibagi rata harta-harta itu dengan cara hibah. Jadi orang tua berani sekali pula menghapus hukum Allah berupa waris juga ini. Padahal jelas rewardnya ketika kita menjalankannya, surat An-Nisa ayat 13-nya tadi. Yakni surat An-Nisa ayat 13 Allah berfirman, tilka hududullah. Itulah ketetapan Allah, itulah hukum-hukum Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dari ketentuan Allah tentang warisan itu, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Niscaya Allah masukkan mereka ke dalam surga. Jadi reward tentang mengenai pembagian harta waris bukan lagi pahala, tapi masalah surga Allah sediakan untuk orang yang menjalankannya. Dipertegas ayat akhirnya, wa dzalikal fauzul azim. Yang demikian itu mendapatkan keberuntungan yang besar. Jelas sekali bagi orang yang menjalankan syariat Allah berupa waris, itu mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Tidak hanya di akhirat, di dunia dirasakan. Harta-harta yang dapat secara syar'i, hartanya akan barokah. Al-barakatu hiya ziyadatul khair. Keberkahan akan mendatangkan keberkahan berikutnya gitu loh. Tetapi ketika orang yang tidak menjalankan syariat Allah, Allah memberikan punishment. Ayat 14-nya setelah ayat 13 tadi. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu
yudkhilhu naron khalidan fiha walahu adzabum muhin. Dan barang siapa yang bermaksiat atau mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas. Artinya melampaui batas itu sebetulnya laki dapat 2, perempuan dapat 1, dibagi rata. Ini adalah melampaui batas. Karena yang saya lihat itu, yang saya perhatikan itu, masalah waris ini masalah 2:1 saja. Dibagi rata ini. Jadi melampaui batas ketentuan Allah yang telah sampaikan itu. Maka Allah memberikan punishment-nya, yudkhilhu naron khalidan fiha, akan dimasukkan ke dalam neraka selamanya. Dipertegas ayat terakhirnya, walahu adzabum muhin, dan mereka mendapatkan siksa yang menghinakan. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentang mengenai reward dan punishment bagi orang-orang yang menjalankan dan bagi orang yang meninggalkan tentang money waris. Mari kita bersama-sama untuk dialog interaktif, mudah-mudahan dapat memahami apa yang saya sampaikan ini. Tujuan tidak lain dan tidak bukan saling nasihat menasihat dalam kebaikan, supaya kita di dunia selamat, di akhirat selamat, sebagaimana doa setiap hari setiap saat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalaupun bagi rata ini laki perempuan di dunia selamat, tapi jangan harap ataupun tidak mungkin di akhirat akan selamat, karena itu sudah menggalanggar dari syariat Allah, karena dibagi rata. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Silakan untuk berdialog interaktif. Baik, terima kasih Ulsana Suhaisake MSc dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon untuk kesempatan pagi hari ini sudah menguraikan kajian terkait dengan reward dan punishment pembagian harta waris. Dan sebenarnya banyak ya Pak Ustadz yang mengatakan kita kembali ke Al-Quran dan hadis gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi masalah waris ditinggalkan. Iya. Kata kita mah saking dewek ya Pak Ustadz ya, tidak menurut Al-Quran dan hadis gitu. Iya. Apa penyebabnya sebenarnya ini Pak Ustadz ya? Masalah harta, Ya, masalah harta soalnya. Harta akhirnya gelap mata. Gitu ya. Gitu. Tapi baik, kita saling nasihat menasihati. Baik, kita di sini kan belajar semuanya Pak Ustadz ya. Dan makanya itu pendengar silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231849359 ataupun juga di 0231486374 dan juga nomor WA kami 081324951935. Kita akan langsung menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana. Ibu Indra silakan. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustadz Nasuha Fakih yang bersemangat tapi kadang-kadang bolos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf minggu kemarin izin. Wah, kemana tuh Pak Ustadz? Apa ya? Kalau nggak semangat tuh males lah. Nembe kemarin cuma sehari aja kok. Minggu kemarin aja. Iya. Ya ini ya, ada hukum waris. Ya. Di dunia juga kita menghadapi dilema. Kita kadang-kadang tertawa juga. Ada yang mengatakan hukum itu bisa diatur sehingga kita semua bisa merasa nyaman. Ada lagi yang mengatakan hukum ini final dan mengikat. Gonjang ganjing, iya. Cuma mungkin bedanya kalau yang di dunia ini langsung terasakan, jadi orang agak was-was. Kalau hukum dari Allah itu kita rasakan nanti, balasannya nanti, walaupun mungkin di dunia juga sudah bisa kita rasakan. Nah tadi kata Pak Ustadz mengenai sepertiga, seperempat, seperbegitu tidak masalah. Tapi kalau laki-laki 2, perempuan 1 itu masalah. Nah justru bukan setengah sepertiganya itu Pak Ustadz yang masalah. Justru 2 dan 1-nya itu yang masalah. Misalnya ada anak laki-laki 1, perempuan 1 pun kan 2 dengan 1 udah bagiannya 2/3 dan 1/3. Nah jadi apa yang sebaiknya dilakukan dalam hal ini? Karena kalau kelihatannya aman dan damai saja, ya sudahlah, biar saja begitu, daripada ayo
usuk-usuk kemudian terjadi sesuatu yang agak tidak nyaman begitu. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Bung Pian. Baik, terima kasih Bung Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung menyapa pendengar kembali di 74 Ustadz, kita akan menyapa. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Pak? Mohon maaf. Pak Dumo Pak Dumo di Cirebon. Di Cirebon, silakan. Pak siapa? Pak Abdullah. Pak Abdullah di Cirebon. Nggih, monggo Pak Abdullah. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Nggih. kalau pengen membeli buku karangan Pak Ustadz tuh di RRI ada enggak? Iya. Nah, kemudian yang keduanya ini sekedar mengingatkan Pak Ustadz, saya dengar berkali-kali kalau mengucapkan kalimah al-barakatuh tuh rohnya dipanjangkan, padahal mestinya pendek Pak Ustadz. Punten ya, Nggih, matur suwun. al-barakatuh. Ya. Jangan al-barakatuh gitu tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah, terima kasih sudah bersama kami Pro 1 RRI Cirebon untuk pagi ini dalam Mutiara Pagi Interaktif. Ibu Lutfiana juga terima kasih sudah berkenan bersama kami melalui channel YouTube kami RRI Cirebon yang pada pagi ini sangat hadir, katanya menyimak dari Kali Gandu Talun. Barakallah Pak Ustadz, katanya begitu. Pak Ustadz dijawab dulu terkait dengan pertanyaan Ibu Indra. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Ini masih Bunda. ada yang kalau hukum Allah, kalau hukum Allah ya udahlah. Pasti saja gitu Pak Ustadz ya. Tapi silakan Pak Ustadz. Monggo. Terima kasih Bunda Indra dan Pak Kiai Abdullah di Cirebon. Nggih. Kaitannya dengan masalah pertanyaan pertama, kaitannya dengan hukum Allah itu hukum itu bisa diatur, Iya. bahkan hukum itu final dan mengikat. Ini lagi gonjang-ganjing masalah di dunia maya ataupun di perpolitikan kan gitu loh. Betul, betul. Beda masalah perpolitikan, ini kita bicara masalah hukum Allah, khusus masalah waris ya. Memang kaitan waris ini luar biasa di tengah-tengah masyarakat itu. Yang jadi problem itu antara anak laki dan anak perempuan sebetulnya. Benar kata Bunda Indra, setengah, sepertiga, seperempat, dan itu tidak ada dimasalahkan. Yang dimasalah itu saya juga akui. Banyak orang yang bertanya, yang mempermasalahkan masalah 2:1. Lalu seperti apa supaya aman dan terkendali itu? Kalau saya memberikan solusinya, tetap dibagi secara syar'i 2:1. Nanti kalau sudah selesai, mangga pihak laki-laki ada kesempatan untuk memberikan idkholus surur, memberikan kesenangan berbunga kepada adiknya atau kakaknya yang perempuan yang dapat sedikit itu. Melalui apa? Melalui hibah gitu loh. Jadi haknya diterima sesuai dengan syar'i dapat 2, anak perempuan dapat 1. Nanti anak laki-laki itu dalam kelogohan hati yang paling dalam memberikan, itu langkah yang tepat itu loh. Kalau dibagi rata, mohon maaf, laki-laki pun berpikir gitu loh. Mau ngomong juga nggak enak itu. Mau nolak juga apalagi, kan udahlah terserah aja lah kena gitu. Jadi keikhlasannya itu terpaksa anak laki-laki itu dibagi rata itu. Tapi kalau sudah dibagi secara syar'i, kemudian ada hati yang paling dalam, bahkan saya memberikan motivasi, nggak ingat dulu waktu kecil siapa yang menimang-nimang, toh kakak kamu yang perempuan kan gitu loh. Ya, betul. Dan ketika susah dan senang, kakak dan adik kan suka saling membantu gitu loh. Nah, timbul perasaan kasih sayang itulah, maka timbul dalam hati yang paling dalam memberikan hibah sebagian hak yang dia dapatkan 2:1 itu. Nah, itu sangat baik sekali gitu loh. Jadi idkholus surur. Jadi siapapun yang diberi pasti senang nggak? Senang sekali. Dengan kesenangan itulah dia dapat pahala tambahan gitu loh. Dan berkahnya. Dan nanti akan mendapatkan keberkahan. Terima kasih Pak Kiai Abdullah mengingatkan, benar, al-barakatu hiya ziyadatul khair. Mungkin intonasinya saya agak terlalu lambat barangkali. Ya benar, tidak ada kalimat yang panjang. Al-barakatu hiya ziyadatul khair. Maka ketika pembagian secara syar'i ada 3 keuntungan besar kalau saya sampaikan.
Pertama, kita mendapatkan reward dari Allah, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Kemudian yang kedua, ketika memberikan sebagian haknya untuk kakak atau adiknya yang perempuan, idkhalus surur tadi akan mendapatkan pahala tambahan gitu loh. Oke. Baik. Yang ketiganya, yang hasil dari pembagian waris insya Allah akan barokah gitu loh. Sebagaimana saya sampaikan, al barokatu hiya ziyadatul khair gitu loh. Keberkahan akan mendapat kelimpahan yang luar biasa. Dilalaknya ketika jadikan modal usaha, berkembang usahanya. Investasikan malah bertambah, nambah banyak. Nah inilah yang kita harapkan itu gitu loh. Baik. Jadi solusinya aman bukan berarti di dunia saja. Kita pengen aman sampai di akhirat. Di dunia aman hanya berapa lamanya sih Mas Fian? Iya. Berapa yang paling lama di dunia coba? 70 paling gitu. Iya, tapi kalau di akhirat Selamanya. gitu loh. Iya. Ya ini yang kita saling nasihat dalam kebaikan inilah, tentang mengenai ingat di akhirat ini yang paling utama. Makanya wasulhu khair itu tidak tepat masalah waris ini, karena itu masalah nusus tentang mengenai suami istri. Kemudian antarodin, suka sama suka itu tidak tepat juga dalilnya itu, karena itu masalah jual beli gitu loh. Tapi kalau masalah waris ini secara syar'i, kemudian ketika mendapatkan hak baru memberikan sebagian untuk adiknya atau kakaknya yang perempuan, itu jauh lebih baik gitu. Baik. Dan menjadi keharmonisan dalam keluarga, kakak dan adik akan akur gitu loh. Saling menghargai, saling menghormati kan gitu. Baik Pak Ustadz, masalah jual beli buku gimana Pak Ustadz? Silakan. Emang kalau Bagaimana? buku saya yang miliki ini tidak dijual bebas, terus terang. Karena saya merasa bertanggung jawab ketika ada orang yang mencetak, mengganti cetaknya, kemudian ada pertanyaan, saya siap bertanggung jawab. Maka silakan secara japri saja ke 085 314 450 193. Insya Allah stoknya masih ada. Ulang lagi ke japri 085 314 450 193. Tidak dijual bebas karena saya bertanggung jawab manakala ada yang bertanya atau saya akan menyampaikan penjelasan berikutnya. Demikian. Baik. Ini juga terkait dengan tadi Pak Ustadz yang Pak Ustadz jelaskan nih. Ini juga mungkin sama dengan Mbak Ulul dari Talun. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Kiai. Saya Mbak Ulul dari Talun. Termasuk bapak saya juga membaginya dengan cara hibah karena anak yang pertama dan kedua cucu pertama agak lebih nilainya, tapi ada yang ikhlas. Bagaimana hukumnya? Itu seperti tadi ya Pak Ustadz ya. Silakan. Sedikit aja Pak Ustadz ulasannya. Terima kasih tentang mengenai hibah orang tua itu sudah tidak aneh, banyak sekali. Saya pernah penelitian tahun 2020 ini hampir 80% orang tua cara hibah semua. Dengan dalil tadi khawatir ribut. Yang kedua ini tidak adil. Karena anak laki anak saya, anak perempuan saya. Toh kalau saya sakit siapa yang ngurus? Anak perempuan. Kok kenapa dibagi beda antara laki dan perempuan? Itu banyak sekali orang tua. Akhirnya orang tua niat baik tapi tidak secara syar'i. Nah, ketika sebagai anaknya tahu itu salah, maka yang paling utama anak-anak itu maka rekonstruksi ulang. Tujuannya apa? Yang tadi orang tua mohon maaf akan terjerumus ke dalam lembah neraka, mohon maaf, akan diurat oleh anak yang soleh tadi gitu loh. Ini kalau kita mau mengangkat orang tua yang sedang hal demikian itu tidak tepat masalah, karena dihibahkan semua orang tua tuh. Karena dengan dalil tadi kalau cara waris itu ribut nanti gitu loh. Karena laki dua perempuan dapat satu, itu hanya kekhawatiran gitu loh. Sementara kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ujian Allah kepada kita adalah khawatir. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Kata Allah, aku hendak menguji kamu semua, salah satu di antaranya rasa kekhawatiran. Was-was. Khawatir nanti ribut kalau meninggal dunia, kalau cara bagi 2:1. Itu banyak orang tua demikian. Ini pun tidak tepat alasannya kan gitu. Kita ibarat air mengalir saja. Tuh ada yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab adalah para kiai.
para ulama, para ustadz setempat yang bertanggung jawab untuk mensosialisasikan masalah waris dan bertanggung jawab membagi harta waris. Bukan dibagi sendiri-sendiri, tapi yang membagi adalah para alim ulama, para kiai, para ustadz, itu yang sebenarnya. Itu kan para ulama juga bisa menjadi saksi ya Pak Ustadz ya, Pak, pembagian Betul. waris ini secara syar'i gitu Iya. ya. Dan kemudian juga tadi Pak Ustadz kata rekonstruksi ulang ini memang sangat dibutuhkan untuk kembali ke jalan benar gitu Pak Ustadz ya. Betul, iya. Banyak orang sekali lagi mengatakan kembali ke Al-Quran dan hadis. Tapi nyatanya masalah tapi waris nyata masalah waris dewek-dewek. meninggalkan. Ya, Nah, dewek-dewek. ini saling saling meninggalkan. menasihati lah ya. Baik. Pak Ustadz, kita menyapa dulu pendengar yang akan bergabung di line telepon untuk kesempatan pagi hari ini. Kita menyapa Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Baik, Dian. Pak Derubin, monggo silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang masalah waris ini menarik. Kadang-kadang menarik, kadang-kadang membosankan. Membosankan. Bagi orang yang tidak mau Belajar. ya gampang saja lah. Memanglah dalam hal ini memang ada. Ini menyangkutnya masalah keyakinan sih ya, kepercayaan kita. Jadi memang bedanya ilmu pengetahuan dan agama. Kalau kita pelajari etika. Jadi kalau hukum bertentangan dengan etika ya dunia akan bubrah. Apalagi akan kiamat kan begitu. Iya. Karena itu mohon bagaimana cara kita menanamkan pengertian kepada mereka, memahami bagaimana bahwa waris ini penting. Ancaman-ancaman semuanya sudah ngerti, surga dan neraka, tapi belum sampai ke hati kita. Oke. Jadi kita dianggap ini dalam keadaan baik-baik saja. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Derubin, terima kasih sudah berkenan bersama kami Pro Saudara dari Cirebon. Satu pendengar lagi Pak Ustadz untuk kita akan sapa pendengar yang sebelum dijawab oleh Al Ustadz Nasuhan. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam, Mas Piana Wansa. Pak Sutiono di Bumi Ayu, monggo Bapak. Assalamualaikum, Pak Ustadz Nasuh Hafaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, Pak De. Alhamdulillah. Pak Sutiono. Memang betul kata Pak Dirobin. Jadi mengenai waris itu jangan malu-malu bertanya. Memang kalau dipikir soal waris tidak ada henti-hentinya ya Pak Ustadz. Iya. Sekarang ini kami mewakili tetangga sebelum beliau masih hidup sudah kayak saudara sendiri Pak Ustadz. Oke. Mengenai hal anak pungut Anak yang pungut. diasuh mulai bayi, laki-laki sudah berumah tangga, belum punya anak Pak Ustadz. Dan orang tua yang mengasuh anak tersebut sudah meninggal semua. Dan tidak punya anak juga Pak Ustadz, almarhum. Meninggalkan waris rumah, tapi si anak pungut akan berhak menguasai rumah yang ditinggal almarhum itu. Katanya kalau tidak ada penawaran, rumah itu akan dibongkar dan anak tersebut mau renovasi rumah yang baru. Akan tetapi si orang tua yang meninggal itu Pak Ustadz belum pernah memasrahkan kepada anak pungut. Apakah itu sudah sah nanti kalau dibongkar dengan anak pungut rumahnya dan tidak ada kesalahan dari si anak tersebut? Mohon pendapat dari Pak Ustadz Nasuh Hafaki. Sebab orang tua dua-duanya yang meninggal juga tidak ada saudara-saudara, juga tidak ada anak. Terima kasih atas pendapat dari Pak Ustadz Nasuh Hafaki. Tak lupa terima kasih pula kepada Mas Piana Wansa yang telah memberi kesempatan di Mutiara pagi hari ini. Matur nuwun. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini nih anak pungut. Iya. Nah, tapi tidak mempunyai bapak Saudara. atau ayah angkatnya ini tidak mempunyai saudara sama sekali. Apakah nggak ada saudara tuh seperti apa Pak Ustadz nantinya Pak Ustadz? Oke, siap. Pak Ustadz silakan dijawab dulu. Pendengar, nanti kita akan menyapa Anda setelah kita jawab pertanyaan dari Pak Derubin dan juga Pak Setiono. Monggo. Pak Derubin dan Pak Setiono, terima kasih atensinya kepada kami. Yang pertama, benar kata Pak Derubin, waris adalah menarik dan membosankan. Menariknya sebetulnya kalau kita mengkaji secara mendetail, secara mendalam itu luar biasa ternyata. Iya. Terutama masalah tema-tema pun tidak kurang tema gitu loh. Jadi selalu ada dan ada. Padahal bukunya cuma kecil kan. Nah, dan saya sudah dari tahun 2014 sampai sekarang tahun 2023 hampir 10 tahun itu loh. Tidak habis-habisnya tentang judul ini. Nah, membosankan mungkin hanya itu saja. Itu-itunya yang paling utama adalah 2:1 sebetulnya. Iya. 2:1 terus terang saya sampaikan ini. 2:1 itu penerapannya begitu Pak Ustadz. Cara penerapannya yang paling susah itu itu penerapannya. gitu Yang kita bahas gitu. justru penerapan 2:1 Nah, ini. itu. Apakah terima atau tidak gitu. Nah, gitu. Dan Pak. mengenai 2:1 ini kan ada bahasa tidak adil dan seterusnya. Saya juga menyadari dalam hal ini karena masalah harta akhirnya gelap mata. Maka bagaimana cara meyakinkan? Bagaimana cara mempercayainya? Makanya benar kata Pak Derubin, kita harus meyakinkan dulu ayat ini gitu. Baru kita menyelidiki ternyata kalau kita melihat dari kaitannya dengan masalah waris sangat luar biasa, banyak sekali. Utama bagaimana bisakah kita menyadarinya? Atau kita bisakah menyadarkan orang yang tadi dibagi rata itu? Maka salah satu di antaranya itu, mohon maaf bukan saya yang mengancam tapi Allah yang mengancam, dan Allah akan berikan reward juga. Surat An-Nisa ayat 11-12 tentang ketentuannya, sedangkan ayat 13 tentang mengenai reward ataupun janji Allah, dan ayat 14-nya tentang ancaman ataupun siksa yang Allah berikan manakala tidak sesuai dengan syar'i. Dan itu yang paling utama itu supaya kita yakin betul. Dan bagaimana meyakinkannya lah tadi jelas. Rasulullah telah menyampaikan dalam hadisnya bahwa waris walaupun bukunya kecil gitu loh. Nisful ilmi kata Rasul itu separuh ilmu yang Allah berikan. Kalau kita melihat dari sumber ilmu Allah di mana? Al-Qur'an gitu loh. Jumlah ayatnya berapa? 6.666 ayat. Masalah waris hanya 6 ayat saja gitu loh. Tapi value-nya, nilainya kata Rasul itu separuh ilmu yang Allah sampaikan. Intinya separuh dari isi Al-Qur'an begitu. Iya gitu loh. Itu value-nya loh ya. Iya, value-nya. Kalau masalah ayat cuma 6 ayat gitu loh. Iya. Yaitu ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 13, ayat 14 dan ayat 176. Itu hanya 6 ayat tapi sama dengan 6.660 ayat. Ini meyakinkannya demikian. Dan kemudian ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah adalah ilmu waris ternyata. Buktinya mana? Indikasinya banyak di antara ketika keluarga ada yang meninggal dunia. Setelah meninggal dunianya 1 bulannya, 3 bulannya, 4 bulannya, 1 tahunnya, apakah bagi-bagi waris? Udah jarang nggak kira-kira? Jarang. Atau sudah ada banyak? Kalaupun bagi waris baru ribut duluan gitu loh. Iya. Sudah eng-engan duluan gitu loh. Sudah pencerongan. Pencerongan ya Allah. Padahal ada atau tidak ada masalah, pembagian waris segera untuk dibagi. Iya. Maka misi dalam pembagian waris dalam buku saya ini ada 2. Pertama adalah untuk memberikan ketenangan kepada orang yang meninggal dunia. Apalagi orang tua kita yang banyak jasanya daripada anak-anaknya. Ketika pembagian waris selesai, insya Allah orang tua tenang di alam barzah. Dan ketika tidak bagi waris, ini ahli waris sering ngimpi gitu loh. Dan bahkan sering terjadi masalah-masalah. Terjadi suudzon, sakwasangka dan seterusnya gitu loh. Dan utama pembagian waris selain menenangkan orang yang meninggal dunia dalam barzah sana, utama menjaga keharmonisan antara keluarga, kakak dengan adik, rukun, akur, tidak ada kecemburuan dalam keluarga, tidak ada kesakwasangkaan, suudzon dan seterusnya. Kan banyak sekali di antaranya. Seumpama orang tua meninggal dunia, hartanya cuma rumah saja gitu loh. Nah, itu. Anaknya 3.
satu dua ini sudah punya rumah sebetulnya sih. Iya. Tapi dihuni rumah milik orang tua oleh salah satu anak. Cemburu nggak? Cemburu ya. Yang lainnya padahal dia punya loh padahal itu loh. Karena merasa saya juga ahli waris gitu loh. Nah, kadang-kadang tidak menyadari orang yang menempati rumah itu. Apa tidak menyadari orang berbuat dosa bisa disengaja, bisa tidak sengaja. Dosa tidak disengaja itu karena grundelan, karena suudzon sakwa sangka dari kakak adiknya yang tidak menempati rumah itu. Gitu. Nah, itu Ustaz. Nah, di situ. Nah, itu. Maka kita bagaimana cara meyakinkannya itu yaitu tadi dengan punishment dan rewardnya. Kemudian filiu masalah hukum waris itu sangat luar biasa itu. Masya Allah. Itu. Kemudian kaitannya dengan masalah Pak Derubin tentang mengenai anak angkat. Pastiono. Ya, Pak Setiono ya. Nah, Pastiono. tentang anak angkat ini benar, anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi, utama itu. Iya. Yang kedua, kalau orang yang tidak punya anak itu maka harus diperhatikan. Apa perhatiannya? Minimal harta yang dia miliki jadikan sebagai sedekah jariyah kalau bisa. Iya. Jangan dulu untuk anak angkat semua, tidak bisa itu. Dan anak angkat itu tidak dapat hak waris, kalaupun dapat melalui hibah Iya. atau wasiat Dan atau jangan lebih dari sepertiga ya. dan tidak boleh melebihi sepertiga gitu. Saya masih ingat itu. Iya. Ilmunya masih nyentel. Itu tidak boleh sepertiga Iya, itu iya, loh. iya. Jangan dikuasai semua, nanti menjadi masalah gitu loh. Utama ketika tidak punya anak, ingat sedekah jariyah. Nah. Karena ada 3 hal-hal yang tetap dapat pahala walaupun orang telah meninggal dunia kan gitu. Pertama adalah sedekah jariyah, kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga anak yang soleh. Anak soleh tidak ada karena tidak punya anak sih Tidak punya masalahnya. anak, betul. Kemudian mohon maaf, ilmu Saudara. bermanfaat tidak ada karena mungkin bukan jadi guru lah katakanlah. Iya, iya. Soal guru ilmu bermanfaat nanti. Nah, yang utama adalah sedekah jariyah. Jadi sebagian miliknya itu disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan. Iya. Nah, nanti untuk orang yang tidak punya anak tadi akan mengalir pahalanya sepanjang harta yang disedekahkan akan digunakan untuk ibadah. Kalau Gitu. kasusnya tadi Pak Ustadz terkait Nah, dengan kalau Pastiono, masalah kasus ini maka tetap anak angkat Anak angkat. hanya dapat sepertiga gitu loh. misalkan rumah itu harganya berapa gitu Ya, Ustadz ya? rumah harganya 100, berapa, misalkan. nanti sepertiganya untuk itu. Iya. Dan orang tua angkat pun tidak memberikan kan? Iya. Itu Belum tidak ada, belum memberikan, iya, belum belum ada ijab kabul, Ijab ini tuh kabul. kamu semua gitu loh. Hmm. Malah anak angkatnya berani untuk menguasainya. Oke. Nah, bagaimana caranya memberikan nasihat, memberikan amar ma'ruf nahi mungkar anak angkat tadi. Jangan menjadi masalah di dunia, khawatir di akhirat akan tidak tidak bisa ada solusinya. Nah, di situ. Jadi watawasau bil haq watawasau bis sabr itu suatu keniscayaan. Oke. Saling menasihat dalam kebenaran, saling nasihat dalam kesabaran itu paling utama. Baik. Sehingga kita tidak menjadi orang yang rugi kan gitu. Ini nampaknya ada mahasiswa nih yang berkirim WA nih Pak Ustadz. Iya. Ini dari Staima, Sekolah Tinggi Agama Islam Majalengka kalau tidak salah ya. Bukan. Oh bukan, apa nih maksud? Di Babakan Ciwaringin. Oh Bapak Karena saya Ciwaringin. ngajar di situ. Oh iya, mungkin Nah, anaknya Pak Babakan Ustadz nih, anak Ciwaringin. muridnya Pak Ustadz nih. Iya. Nih Pak Ustadz, kasus anak angkat yang dipertanyakan tadi. Orang tua angkat semasa hidupnya menghibahkan atau menghadiahkan kepada anak angkatnya. Karena semasa hidup anak angkatnya lah yang merawat. Ya. Dan saudara kandung daripada ayah angkat ini tidak peduli hukumnya sah atau tidak. Sedangkan saudara-saudaranya hanya menunggu harta tinggalan. Gitu, gitu Pak ya. Ustadz. Oke. Silakan Pak Ustadz. Ya, ketika anak angkat ini empati luar biasa kepada anak orang tua angkat, memang seharusnya. Harusnya. Karena gantian dong. Waktu kecil siapa yang ngurusin? Iya. Coba kalau nggak diurusin ya Pak Ustadz, Gitu. nggak sampai ya. gede kayak gitu gitu. Iya. Ya. Oke. Iya. Yang anak kandung aja wajib loh. Iya. Apalagi anak angkat, Anak gitu loh. angkat. Tidak ada hubungan kok kenapa kan gitu. Disayang-sayang, Iya, kemudian disekolahkan, betul. kemudian dinikahkan Nah, gitu itu. Pak Ustadz ya. dan lain Tetap sebagainya. ketika anak angkat itu ngasuh ataupun merawat orang tua angkat itu suatu keharusan. Sebagai imbal balik lah. Ya, dulu siapa yang ngasuh yang nguruskan gitu, orang Iya. tua angkat. Ketika orang tua angkatnya sakit atau tua, ya anak angkatlah yang ngatur itulah. Adapun hak tidak saling mewarisi, tapi hanya melalui hibah dan wasiat. Kalaupun dia masih kurang karena melihat dari orang saudara-saudaranya tidak tahu menahu gitu loh, bisa dirupiahkan juga berapa ngurus orang tua angkat itu loh. Gitu, Ustadz.
Ya, sumpama gitu loh. Berarti kan nilai timbal baliknya nggak ada, tapi kan gitu loh. Iya, betul. Ya, nggak masalah. Jadi seumpama dirupiahkan satu harinya seumpama 50.000, kali berapa anak tahun angkat gitu ya. ngurus orang tua angkat itu. 1 tahun berarti 50.000 kali 360 tahun. Berapa nilainya? 360 hari ya Ustaz ya. Tapi dia kan tidak balas tidak ada belas kasihan gitu loh. Nah, itu sebagai alternatif yang kalau bisa janganlah gitu loh. Karena ini bagaimana juga orang tua angkat banyak jasanya pada anak angkat. Kalau hukumnya memang tidak sah ya, mewarisi itu tidak sah ya Pak tidak Ustaz? sah. Yang paling sah itu adalah saudara-saudara kandungnya. Oke. Kalaupun tidak ada saudara kandung, kata Pak Sutiono, tetap dihibahkan sodakotin jariyah. Dan ada namanya lembaga yang resmi oleh pemerintah, yakni bisa melalui Basnas. Karena Basnas itu ada program DSKL, dana sosial keagamaan lainnya. Di antaranya adalah masalah zakat, masalah nazar, dan ketika orang tidak punya ahli waris, kemudian diberikan kepada Basnas. Insya Allah sebagai kepentingan masyarakat untuk kepentingan sosial keagamaan itu. Baik, Pak Ustaz. Tidak boleh dikuasai semua oleh anak angkat. Anak angkat ada batas maksimal berapa? Sepertiga harta yang diwariskan. 2/3-nya itu tidak halal. Gitu loh. Gitu. Tidak halal. Yang paling halal itu adalah untuk ahli waris. Yakni siapa? Saudara-saudara kandungnya gitu loh. Kalaupun anak angkat itu tadi katakanlah mengasuh ataupun merawat orang tua angkat, ini sebagai imbal balik saja gitu loh. Tidak ingat waktu dulu siapa yang ngurus kan gitu. Nah, itu yang paling utama demikian. Ya. Kalau boleh disuruh nih, anak-anak angkat gitu ya Ustaz ya. Jangan sekali-kali menguasai harta orang tua angkatmu gitu ya Ustaz ya. Bagian kamu tuh cuma 1/3 gitu ya Ustaz ya. Baik. Pak Ustaz, waktu yang usahakan kita Ustaz untuk kesempatan pagi hari ini ada satu pendengar yang ingin bertanya tapi mungkin dijawab minggu depan insya Allah ya Pak Ustaz ya. Ini terkait dengan bagaimana pembagian harta waris kedua orang tua meninggal dunia, punya 3 anak semua wanita, yang baik menurut agama dan menurut nasional katanya seperti apa. Tapi singkat jawab, kalau anak lebih dari 1 perempuan semua hanya dapat 2/3 dari surat An-Nisa ayat 11. Wa in kunna nisaan faqasnataini falahumas sulusa mimma tarok gitu loh. Jadi hanya 2/3, tidak untuk semua anak perempuan semua. Sisanya 1/3-nya untuk siapa? Untuk saudara-saudara kandung ayahnya atau saudara-saudara kandung ibunya. Itu yang tempat demikian. Baik. Pak Ustaz, waktu misalkan kita Pak Ustaz, silakan harus yang disampaikan sebelum kita akhiri monggo Pak Ustaz. Terima kasih semua para pendengar dan Mas Fian dan para pendengar yang ada. Mari kita bersama-sama kembali pada Al-Qur'an dan hadis. Khusus masalah waris, ingat ada Allah janji, Allah memberikan punishment, janji bagi orang yang jalankannya, punishment bagi orang yang tidak melaksanakannya. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan utama selamat di akhirat selama-lamanya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Ustaz. Dan bisa memberikan terus ilmunya kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pendengar demikian tadi Anda sudah bersama Lulusan Nasuha SAG MEC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon untuk pagi hari ini dalam topik kita terkait dengan reward dan punishment terkait dengan pembagian harta waris. Kami akhiri pendengar kebersamaan bersama kami bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.